Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, puji syukur senantiasa kehadiran Allah. Sampai saat ini kita masih mampu mempertahankan hidayah. Sehingga dengan hidayah itu kita bisa melakukan amal-amal soleh untuk bekal kita menghadap Allah kelak di yaumil akhir. Sahabat Ramadan, kita punya ulama besar dulu. Seorang ulama yang berasal dari Mesir. Muhammad Abduh namanya. Terkenal dengan panggilan Syekh Muhammad Abduh. Dia ulama yang sangat terkenal. Satu waktu dia pernah berbincang-bincang dengan seorang profesor dari Prancis. Profesor Renan namanya. Profesor Renan ini seorang filosof sekaligus pengamat negara-negara muslim, pengamat negara-negara timur. Satu saat Syekh Muhammad Abduh begitu kesal dengan Renan. Kenapa? Karena Renan mengatakan bahwa umat Islam itu umat yang terbelakang. Dengan suara bergetar, Syekh Muhammad Abduh berkata, "Wahai Renan, ketahuilah, kami umat Islam adalah umat pelopor kemajuan. Ketika Raja Philip sedang belajar menulis namanya, kami sudah membuat perpustakaan, renungkan itu." Renan tersenyum. Apa kata Renan? "Duhai Muhammad Abduh, aku tidak pernah meragukan tingginya nilai-nilai Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi tolong beritahu aku, adakah institusi yang melaksanakan ajaran Islam itu saat ini?" Syekh Muhammad Abduh pun terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, beruntung 100 tahun kemudian, para peneliti dari George Washington University membuat penelitian. Mereka melakukan survei di lebih dari 200 negara. Mereka ingin mengetahui negara mana yang paling Islami. Maka mereka membuat indikator-indikator keislaman. Dari sifat-sifat sidik, jujur, amanah, fatonah, empati, suka menolong, pemurah, dan semua nilai-nilai tinggi Islam dalam Al-Quran dan Sunnah. Terkumpullah indikator-indikator itu. Maka mereka beri nama Islamicity Index. Berdasarkan Islamicity Index inilah, mereka keliling dunia melakukan penelitian negara mana yang paling Islam. Setelah mereka mengunjungi lebih dari 200 negara, akhirnya mereka membuat ranking negara-negara paling Islami itu. Tahukah engkau, wahai sahabat Ramadan, negara mana yang paling Islami? Berdasarkan penelitian dari para peneliti dari George Washington University ini, ternyata mereka menobatkan negara Selandia Baru adalah negara yang paling Islam. Di mana posisi negara kita? Urutan keberapa Indonesia yang kita cintai ini? Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, ternyata Indonesia berada pada urutan 140. Tidak masuk 100 besar. Semua negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, tidak satu pun masuk 100 besar. Dalam penelitian para peneliti George Washington University. Apa penyebabnya? Siapa yang salah? Kenapa kita berada pada urutan ke 140? Jawabannya yang salah para peneliti itu. Kenapa? Indikatornya kejujuran, indikatornya empati, pemurah, dan lain sebagainya.
Coba kalau mereka bikin indikatornya adalah jumlah jamaah haji, kita pemenangnya. Jumlah banyaknya MTQ, kita pemenangnya. Jumlah yang punya KTP Muslim, kita pemenangnya. Tapi bukan itu indikator keislaman. Yang dijadikan indikator islami seseorang oleh para peneliti dari George Washington University. Indikatornya adalah kejujuran. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita masuk kategori jujur atau tidak? Berapa kali kita berbohong dalam sehari? Berapa kali kita berdusta dalam sepekan? Rasa-rasanya kita akan dengan jujur berkata, iya, kita layak urutan 140. Kenapa? Karena semua kita senang berdusta. Lihat kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim doifuhu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar. Tahu kalau nggak bisa berkata benar, hendaklah dia diam. Indikator keislaman. Indikator keislaman. Inilah yang menyebabkan dulu ketika saya Muhammad Abduh satu saat berkunjung ke Perancis, di kota Paris, dia berkata, aku tidak melihat seorang Muslim di sini, tapi aku merasakan adanya Islam di sini. Kenapa? Karena dia melihat rakyat Paris melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupannya. Itu juga yang menyebabkan salah seorang tokoh Muslim ketika berkunjung ke Kanada. Kanada ini dalam survei yang dilakukan oleh peneliti dari George Washington University menduduki urutan kelima negara paling Islami di dunia. Dia bawa kamera mahal ketika itu karena belum ada HP Android. Dia menunggu bis di sebuah halte. Ketika datang bis, dia bergegas naik ke bis. 2 jam sudah bis berangkat. Dia baru sadar kameranya tertinggal di halte bis. Dia turun di pemberhentian bis terdekat. Dia balik lagi ke halte tempat dia menunggu bis pertama kali. 2 jam pergi, 2 jam kembali, 4 jam sudah. Kamera itu tergeletak di halte. Ketika dia sampai di halte, kamera itu tidak berubah posisinya. Lihatlah. Saya pernah bawa jamaah umroh tahun 2020 yang lalu. Kita transit di Singapura ketika sudah pulang. Selesai sholat zuhur, saya perintahkan jamaah untuk nelpon keluarganya. Karena jarak dari Singapura, Bandara Changi, Singapura dengan Makassar hanya 2 jam naik pesawat. Yang ingin minta dijemput, beritahu sekarang. Semua nelpon keluarganya. Menjelang check-in, ada pengumuman, ada HP yang tertinggal. Disebutkan HP Ibu Titin. Saya bilang, Bu Titin, HP-nya tertinggal. Kita datangi ruang informasi. Hanya ditanya paspor. Ketika data di paspor sama dengan data di dalam handphone itu. Subhanallah. Tanpa banyak pertanyaan, handphone pun itu dikembalikan. Lihatlah, 2 negara dengan penduduk mayoritas bukan umat Islam. Aman. Pertanyaannya, bagaimana dengan negeri kita yang ngaku beriman? Padahal iman dan aman dalam bahasa Arab itu satu rumpun kata. Jangankan kamera mahal tertinggal di halte, jangankan handphone tertinggal di bandara, di masjid saja tidak aman. Maka sudah terlalu biasa kita mendengar sendal jepit hilang di masjid, kotak infak hilang di masjid. Alangkah malunya kita sebagai umat yang mengaku beriman. Begini kondisi negeri kita. Maka sangat wajar kalau negeri yang kita cintai ini berada pada urutan 140. Sahabat Ramadan, tanggung jawab kita lah untuk menjadikan negara kita, seandainya ada survei lagi, tidak berada di urutan 140, tapi minimal masuk 3 besar. Maka Ramadan yang penuh barokah ini mendidik kita supaya kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terbaik, sehingga insya Allah akhlak itu menghantarkan kita untuk tidak menyentuh hak-hak orang lain,
Mudah-mudahan kalau ada survei lagi, negara kita masuk 3 besar negara yang paling islami di muka bumi. Kita yang bisa menjawab tantangan ini. Selamat berbuka sahabat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.